Selamat sore semuanya. Sore ini saya Mevri Syari akan ngabuburit ngobrol di rumah. Sebenarnya nggak di rumah sih, ini lagi di kantor karena nanti akan tugas hari ini. Dan ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia kali ini kita akan ngobrol sama seseorang yang apa ya, kalau bisa dibilang saat bertugas gitu selalu ada di sampingnya Presiden Joko Widodo. Nah, ini kita akan ngobrol bareng nanti sama Bang Syarif Muhammad Fitriansyah yang merupakan asisten ajudan Presiden Joko Widodo. Sebentar lagi kita akan gabung. Bang Syarifnya bentar lagi bergabung nih bersama kita. Aku pin komen dulu. Gimana kabarnya hari ini? Sudah masih lancarkah berpuasa? Semoga masih lancar ya puasanya. Masker, ada yang bilang, Mas Priok Sembodo, maskernya dipakai Mbak. Ini aku bawa kok maskernya, cuma karena di ruangan ini aku sendirian. Ini ruangannya di sini aku sendiri, nggak ada orang lain. Untuk biar lebih nyaman ngobrolnya, mungkin dilepas dulu nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya akan interaksi lagi aku pakai lagi kok. Tenang aja Mas Priok. Terima kasih loh udah ngingetin. Terus ada juga siapa nih? Sautra Chandra, ada Mbak Warda Susaniati, ada beberapa yang udah nyapa di sini. Nah, ini dia Bang Syarifnya sudah hadir. Kita akan live langsung bersama Syarif ya. Suaranya aman kan ya semua? Ini ada yang dari Abu Dhabi juga ikutan nyimak. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Syarif. Selamat sore Mbak Mevri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Syarif gimana sehat? Alhamdulillah sehat, masih berpuasa saat ini. Alhamdulillah. Ini kayaknya pakai baju olahraga, jangan-jangan habis setoran nih. Karena Bang Syarif nih identik banget sama hashtag setoran, run lari gitu ya. Iya, ini baru kali ini saya mau beritahu kalau misalkan setoran itu punya baju. Nih, logonya kira-kira begini. Oh, ada hashtagnya nggak tuh Bang? Biasanya kan ada hashtagnya. Iya, ada hashtag setoran di belakangnya. Coba tunjukin Nih. Bang. Waduh, mantap. Iya, kelihatan tuh. Ada setoran. Ini kayaknya emang salah satu hobinya Bang Syarif ya, untuk lari. Iya, jadi udah 2 tahunin lah saya menjalani tugas. Saya imbangi dengan berolahraga lari. Nih, aku ada fotonya nih kan. Oh iya, ada fotonya juga. Terus kalau itu tadi 8,37, ini ada yang sampai hampir 13 kilometer. Iya. Itu gimana cerita awal mulanya Bang, sampai tertarik untuk lari? Pertama kali saya di dunia lari sebenarnya udah lama ya, mulai dari SMP. Jadi zaman ketika SMP itu kalau misalkan lagi olahraga, kan pasti pertama kali kita disuruh pemanasan. Iya. Nah, pemanasannya itu kan lari. Uh-huh. Saya mulai merasain, wah ini lari ini seger banget, bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga kan. Jadi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi pas lari itu saya lari sekencang-kencangnya, mulai dari SMP itu. Nah, saya masuk ke ekskul manapun, mau basket, mau bola, pasti ketemunya olahraganya lari. Pasti harus lari ya basicnya ya Iya, Bang? pasti olahraganya lari kan. Nah, habis itu, habis SMP saya masuk ke SMA, masuk SMA Taruna Nusantara, ketemu lagi tuh yang namanya lari. Di Kesehatan Jasmani itu ada. Ini pakai bajunya lari. kayaknya Ikas Tararan nih Bang. Ya, iya. Taruna Nusantara Ran. Gitu. Betul. Jadi di Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara itu ada namanya Ikastaran bagi mereka alumni yang mempunyai hobinya berlari, hobi jogging, lari dan sebagainya. Gitu. Jadi sampai akpol, lalu ketemu lagi lari. Nah, waktu pas saya masuk ke wilayah, saya kan penempatan pertama kali itu kan di NTT. Nah, sudah mulai agak jauh nih dengan lari. Udah mulai susah nih buat lari. Oke. Nah, ketika masuk
ke asisten ajudan presiden, ternyata ya bisalah kita menyempatkan diri waktu untuk berlari lagi. Kira-kira Karena gitu. kayaknya setiap tugas juga selalu lari ya kalau sama Pak Presiden ya. Iya, betul. Tapi ini ada yang menarik nih Bang. Ada satu foto juga yang saya tampilkan di sini, Mayfrey tampilkan di sini. Ini adalah saat momen Bang Syarif lagi lari bareng sama Bu Menlu. Iya, betul. Waktu itu secara nggak sengaja ya. Jadi Mhm, memang saya tiap CFD kalau pas mhm. lagi off itu saya pasti nyempatin untuk lari. Startnya Oke. mulai dari FX Sudirman, Mhm. lalu mutar sampai arah ke istana, habis itu balik lagi ke FX Sudirman. Nah, baru mau mulai, ya ternyata Bu Menlu sudah mulai duluan. Itu yang bikin Oh saya iya. takjub. Iya, Oh. jadi tiba-tiba Bu Menlu yang manggil saya, Syarif, oh siap Ibu. Lalu saya langsung ikut lari sama beliau. Habis itu, bu, foto dulu ya bu, foto dulu akhirnya kita. Foto bareng ibu. Jangan Iya, resolusinya jadi, sama nih bang. Ini ada, aduh badan saya nih bang. Ini oh ada foto ya, before after. Ini jangan-jangan salah satu motivasi lari juga bang, enggak? itu berat saya itu sekitar Ya tutup saya nih bang. 85. Ya, Aha. sekitar 85 lah, tahun 2017-an lah. Saya baru setahun masuk menjadi asisten ajudan Pak Jokowi. Mhm. Nah, badan saya masih gempal tuh, masih kayak Mhm. gitu. Lalu ya saya berusaha untuk mencoba mentransformasikan diri saya lah dengan olahraga, jaga makanan, Iya. habis itu olahraga lari. Akhirnya Aha. alhamdulillah sekarang ya mungkin 66, 67 lah berat badan saya sekarang. Berarti sudah mencapai target atau belum tuh bang? Sudah mencapai target ideal, betul. Siap. Dari tadi kita udah ngobrolin soal lari nih. Jadi ngebahas lari dulu karena Bang Syarif Iya, outfitnya kebetulan juga lari nih. Mungkin itu salah satu iya, cara juga yang tadi Bang Syarif bilang untuk menjaga kebugaran. Tapi dari iya. tadi ini Bang, banyak sekali nih yang bertanya-tanya. Ada yang nitip salam juga tuh Bang buat Pak Presiden katanya. Oh iya, Ada dari Imar Hasan katanya gitu. Tapi iya. banyak juga yang bertanya-tanya. Bang Syarif ini kan dipercaya atau diamanahkan tugas sebagai asisten ajudan Presiden Joko Widodo. Nah, sejak tahun 2016 ya Bang ya. Kalau Betul. tidak salah kita sempat ngobrol sebelumnya. Ya. Nah, sebenarnya itu tugasnya ngapain aja sih Bang? Ah, eh, kalau kita lihat dari namanya ya, Mhm. asisten ajudan presiden. Iya. Nah, ada ajudan presiden. Nah, saya mau Mhm. menjelaskan sedikit. Mhm. Bahwasanya ajudan presiden itu adalah perwira menengah yang berpangkat Mhm. kombes atau kolonel untuk TNI Oke. yang sehari-harinya itu bertugas mendampingi Bapak Presiden. Nah, Mhm. saya asisten ajudan presiden. Jadi Mhm. secara umumnya sebenarnya saya adalah pembantu tugas daripada ajudan presiden. Seperti Mhm. itu. Nah, Berarti ada berapa kalau orang tuh kita Bang yang jadi kaitkan asisten ajudan? untuk ajudan presiden itu ada 4, Oh. sampai sekarang ada 4. Mhm. Lalu asisten ajudan presiden itu ada 2. Oke. Untuk ajudan presiden itu lengkap ya dari TNI maupun Polri, darat laut udara. Nah, untuk Mhm. asisten ajudan presiden itu hanya 2 dari Oke. Polri dan Angkatan Mhm. Darat. Oke, dan salah satunya yang dari Polri adalah Bang Syarif ya. Saya. Berarti kalau tidak salah ini sudah masuk tahun keempat ya Bang ya? Betul, saya dari Untuk tahun 2016. hmm, itu berarti Ya. sehari-hari gimana tuh Bang kegiatannya? Seorang Nah, asisten ajudan presiden. eh, kita diperintahkan dari Bapak langsung untuk mendampingi sehari-hari beliau, mulai dari Mhm. berangkat dari rumah, lalu Mhm. di kantor, membantu sebagai staf, yang membantu tugas daripada ajudan presiden, Mhm. lalu kembali ke rumah lagi, melayani beliau, melayani kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden di rumah. Oke, berarti benar-benar ibaratnya kalau tanda kutip nempel sama Bapak terus ya Mas. Bang. Ya, kira-kira begitulah.
Bang, ini sambil kita tanya, sambil ada juga nih Bang yang bertanya. Katanya Ya. nanya serius nih. Ada dari Tami Ahmad 6234. Bang, Mm-mm. ajudan sama pas pampres bedanya apa? Katanya gitu. Ini saya jelaskan sedikit Aha, mengenai pandangan saya ya. siap, siap Bang. Intinya sama, Mhm, membantu dalam mendampingi Bapak Presiden, tapi lebih spesifiknya mhm. untuk ajudan itu lebih kepada hal kelancaran kegiatan beliau. Oke, Nah, kalau siap. untuk pas pampres itu lebih spesifiknya kepada teknis pengamanan. Baik, Nah, jadi pas siap. pampres itu kalau bisa dibilang sebagai perisai hidupnya Pak Presiden. Mhm. Setia waspada ya Bang. Setia waspada. Siap Saya Bang. kayaknya tadi ada lihat ada Pak Soehartono juga tuh ada nonton. Masuk Pak Har, mana nih? Iya, Udah tadi ketutup, di masih nonton atas-atas kan nih Pak? komen beliau. Oke, izin Pak, mau live dulu Pak sama Izin Bang Syarif. komandan. Ini ada banyak beberapa yang menyapa juga nih. Hmm, Kemudian ini Bang, kalau misalnya bicara soal asisten ajudan presiden, ceritanya awalnya prosesnya gimana sampai Bang Syarif bisa terpilih uh, menjadi asisten ajudannya Pak Presiden Joko Widodo? Awal mulanya gimana awal ceritanya Bang? mulanya ya di tahun 2016 itu ya, Mhm, bulan Februari. Saya ingat banget karena saya baru nikah ya waktu itu. Baru mhm, nikah, saya nikah di Semarang. Tiba-tiba aha, sebelumnya itu sudah ada keluar surat perintah untuk menghadap ke aha. Mabes. Nah, perintahnya Oke, itu untuk melaksanakan, untuk mengikuti tes aha. asisten ajudan presiden. Nah, Itu karena berarti bulan di tahun 2016 bulan ya Bang? Februari tahun 2016 itu. Nah, Langsung, jadi ha. nggak sempat mau bulan madu lagi, langsung balik ke Jakarta, langsung ikut tes. Nah, itu Waduh. perjalanan sekitar Februari, Maret, ya April ya. April Mhm, sampai pemilihannya. Nah, tes mhm, itu meliputi di Mabes ya waktu itu ada mhm, psikotes, ada bahasa Inggris, ada kesehatan, lalu mhm, ada wawancara juga. mhm, Nah, dari waktu itu waktu tidak salah pesertanya ada 10, diambil dua, dua mhm. dikirim ke Setmilpres. Nah, Oke, lalu di Setmilpres kita barulah ketemu dengan para peserta yang dari darat, laut, udara. aha, Nah, masing-masing oke. ada dua, jadi jumlahnya Mhm. waktu itu ada 8. Nah, 8, 8 orang yang 8 dites itu untuk menjadi kandidat ya Bang? betul, Mhm, 88 itu dites lagi untuk dipilih menjadi aha. satu 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 satu. Nah, Oke. tesnya sama lagi, mulai dari psikotes, kesehatan, bahasa Inggris, dan wawancara. Nah, untuk Wawancaranya ada yang wawancara, menarik nggak Bang? Kan nah biasanya wawancara, wawancara tuh deg-degan ya Bang. Kalau bicara soal wawancara biasanya adalah iya, satu momen yang paling, aduh, bisa nggak ya iya, gitu. Ada wawancara saya pengalaman ingat menarik nggak sekali Bang? waktu itu Pak Hadi Cahyanto dulu kan masih Pak Oh, Sesmil, sekarang sudah oh, oh, Panglima. oh. Beliau Panglima? eh, menyampaikan karena kan yang baru nikah waktu itu kan hanya saya. Oh, oh. Nah, jadi beliau nyampaikan kalau nanti Bapak Presiden pamakan keluar daerah, keluar negeri, dan Mhm. kamu harus ikut dalam mendampingi Pak Presiden. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Saya sampaikan bahwasanya saya akan tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, Mhm. Oh, jadi waktu itu yang wawancara adalah Pak Pak Hadi Panglima tuh saat itu. saat itu Saat masih Pak Sesmil ya. waktu menjabat Iya, sebagai Sesmil ya, Pak Hadi Cahyanto betul. berarti. Betul, Oh, betul, oke betul. oke Beliau oke oke. menyeleksi kita-kita waktu itu. Ah, ah, ah. Nah, kita diumumkan itu jaraknya antara wawancara, Mhm. lalu kita sempat dihadapkan juga ke Pak Presiden ya waktu itu. Mhm. Nah, kita berlapan dihadapkan ke Pak Presiden. Nah, saya kan sejujur-jujurnya, saya sambil merinding nih. Saya bilang saya belum pernah Heeh. menghadap Pak Presiden sekalipun. Oke, Mau selama presiden bertugas ya. siapapun, iya. Jadi waktu pas menghadap itu kita benar-benar wah,
patah-patah sekali lah kita menunjukkan bagaimana seorang perwira pertama menghadap seorang presiden. Nah, Pak Presiden hanya bertanya waktu itu 2 pertanyaan, saya ingat sekali. Pertama, namamu siapa, asli mana, lalu kamu sekarang menjabat apa. Nah, setelah itu beliau menyampaikan, ya dalam beberapa minggu ini saya akan memilih kalian untuk menjabat sebagai asisten ajudan presiden. Nah, pengumumannya itu di bulan April, sekitar belasan April, kami dipanggil, ditelepon satu-satu, sampai disuruh ke Istana Bogor. Sampai di Istana Bogor, kita udah berempat, jadi sudah 1 orang darat, 1 orang laut, 1 orang udara, dan 1 orang Polri. Sampai Jadi di masing-masing Istana Bogor. satu-satu ya. Nah, sampai di pavilion baru datang Pak Sesmil waktu itu, Pak Hadi Pak Cahyanto, Hadi. memberikan kita arahan, lalu kita dikasih tanda tali ajudan, lalu diperintahkan Diumumkan di langsung. situ berarti ya Bang? Iya, langsung disuruh tugas langsung. Tugas pertama apa, inget nggak Bang Syarif? Saya tugas pertama orientasi tentunya ya, orientasi di seputaran Istana Bogor. Lalu besoknya orientasi lagi di seputaran Istana Jakarta. Lalu sempat dihadapkan ke Pak Presiden. Pak Presiden bagi tugas ya waktu itu, karena waktu ada ajudan yang berpangkat kombes dan kolonel, beliau membagi tugas kepada kami. Nah, sebenarnya spesifiknya nggak ada, akan tapi apa yang diperintahkan Pak Presiden itulah yang menjadi tugas kami. Seperti itu. Jadi oke. Berarti itu yang pokoknya ikut saja arahan dan juga perintah gitu ya Bang, ibaratnya dari Presiden Joko Widodo harus mengerjakan seperti apa. Betul. Gitu. Kita kan ada yang membimbing ya, kita kan ada yang membimbing mulai dari Pak Sesmil, lalu kita juga ada pendamping, kita dampingi ajudan untuk membantu tugas ajudan, seperti itu. Oke, dan itu sudah berjalan sejak tahun 2016 ya Bang ya? 2016 bulan April. Jadi ini sudah 4 tahun ya Bang ya? Baru 4 tahun. April ya, udah Mei nih soalnya kan? Iya, baru 4 tahun Mbak. Iya, benar. Dari 2016 sampai ke 2020. Iya. Bang Syarif ini, aku mau ngajak ini nih ya, ngobrol. Saya mau ngajak ngobrol teman-teman yang saat ini mungkin sedang menyaksikan. Mungkin teman-teman sempat bertanya, kayaknya Bang Syarif nih familiar banget gitu. Pernah lihat gitu ya. Yang gitu mana, ya? di mana gitu kan. Nah, mungkin saya harus tampilkan foto yang satu ini nih Bang. Biar semakin ingat sama momen yang khas banget sama Bang Syarif nih. Ini kejadiannya saat hari ulang tahun Republik Indonesia yang tahun 2017 ya Bang ya, kalau tidak salah. 2017, benar. Iya, 2017 betul. Saat itu HUT ke-72 Republik Indonesia. 72. Saat itu kalau tidak salah pertama kali juga ya Bang ya, dalam perayaan 17-an ada penobatan atau pemberian hadiah bagi pakaian adat terbaik gitu ya. Betul. Nah, betul. Bang Syarif ini pakai pakaian adatnya kalau nggak salah dari Kalimantan Barat, itu daerah aslinya Bang Syarif Barat. Ya? Betul sekali. Oke. Boleh. Jadi mau cerita dikit nih. Cerita Bang. Waktu itu ya, kan perintah Bapak ingin menampilkan suatu hal yang berbeda di perayaan kemerdekaan RI waktu itu ya, sehingga Bapak memerintahkan untuk seluruh peserta, nggak hanya peserta saja maupun perangkat beliau itu menggunakan baju adat. Nah, selama 2 minggu sebelum 17 Agustus itu saya udah mikir-mikir nih mau pakai baju adat apa ya yang kira-kira cocok buat saya. Nah, karena saya kan dari Pontianak.
Saya dari Oke. Kalimantan Barat. Oh, ada Mhm. baju adat Dayak, kayaknya bagus tuh baju adat Dayak. Mhm. Nah, saya lihat dulu nih baju adat Dayak kayak gini. Oh, bagus ya. Saya lihat baju adat Dayak ini. Sebenarnya nggak tahu juga kalau ada apa pemilihan kostum terbaik itu nggak tahu saya. Hahaha. Nah, Baju daerah nah terbaik ya. dipakailah pada saat 17 Agustus itu kan. Aha, aha. Nah, dan kebetulan saat itu saya sedang bertugas. Berarti sambil tugas, Sambil sambil tugas mhm. memakai baju adat Dayak. Oke. Nah, saya awalnya, wah ini kan memang baju adat Dayak tidak pakai sendal ya, berarti harus nyeker kan. Ya Aha. udah, saya nyeker kalau gitu. Dan memang Ini saya kalau lihat dilihat nih, kalau kita zoom nih, emang saat mengayuh sepeda pun itu tidak pakai alas kaki ya Bang ya? nggak pakai alas kaki, betul. Iya, iya, iya. Memang memang baju adat Dayak memang kalau tidak salah tidak ada menggunakan alas kaki. Nah, Mhm. lalu saya lihat kanan kiri saya pada saat saya dampingi beliau, kayaknya cuma saya aja nih ya yang nggak pakai alas kaki. saya saya sambil ngawal tuh saya lihat juga nih, waduh kayak cuma saya doang nih. Ah. Namanya panas kan waktu itu agak ya sekitar jam 9-an, jadi nggak kerasa juga, udahlah biar aja sambil tugas kan. Mhm. Nah, ketika pas selesai pengibaran bendera sang-saka merah putih, tibalah saatnya Bapak mengumumkan baju terbaik. Nah, panitia itu Mhm. udah ngasih kertas ke saya. Jadi dikasih tuh secari kertas ke saya. Nah, Aha. saya tanya, apa ini? Itu untuk Bapak mengumumkan kostum adat terbaik. Nah, Mhm. jadi Bapak lagi di depan sama Pak JK waktu itu lagi ngobrol, saya berikanlah Mhm. Bapak. Nah, saya nggak tahu kalau di dalamnya ada nama saya. Heeh. Nah, tiba-tiba udah Bapak berdiri, Bapak ambil mic, eh, Bapak mengumumkan lah itu kan baju adat terbaiknya. Nah, panitia di belakang tuh ribut tuh. Mas Arif, Berarti Mas Arif, walaupun Mas Arif pegang turun. namanya itu nggak nggak ngeh tuh ya Bang Syarif kalau ada namanya di dalam Ya, kertas itu. saya sudah mulai terbiasa, Mbak. Jadi apapun yang diberikan Iya. kepada Bapak Presiden, kalau misalkan Mhm. ditutup itu merupakan rahasia ya kita Iya. Mhm. tidak berani untuk membuka Siap, siap gitu. Bang, siap, Nah, siap. ya udah pas diumumkan, yang panitia itu udah mulai narik-narik saya, Mas Arif harus turun ke bawah, Mas Arif turun ke bawah. Kenapa? Itu namanya ada di dalam, Mas Arif ada namanya di Iya. dalam. Waduh, saya langsung turun ke bawah, ternyata benar, Bapak umumkan nama Pas saya. diumumkan. Iya, akhirnya udah saya naik ke atas, Bapak sambil Heeh. ketawa, Ibu juga ketawa kan, Mhm. sambil di atas. Diumumkan yang lainnya, kalau saya ada Pak Oso, ada Bu Tri Tito Karnavian, ada Mhm. Pak Yasona Lauli. Iya. Nah, diumumkan, lalu Bapak mengumumkan diberikan sepeda. Mhm. Nah, saya langsung ucapkan terima kasih sama Bapak. Izin Mhm. Pak, terima kasih Pak. Lalu kata Bapak, ya udah kamu ambil sepedanya. Oh siap Pak, saya langsung turun ke bawah tuh, nggak lama-lama. Saya langsung Heeh. turun ke bawah, saya ambil sepedanya, karena kaki saya nyeker dan kondisinya panas kan, ya saya engkol aja Aduh, sepedanya. langsung nih ya Bang, langsung Langsung saya dinaikin. engkol sepedanya. Itu satu istana ya saya lihat kayaknya pada ceria ketawa lah ibaratnya Berteriak gitu. karena Seru. panik gitu ngerasain panasnya. Iya. Dan itu Ini momen ada yang ini sangat luar Bang. biasa. Dan menarik juga ya Bang untuk selalu dikenang momen itu di Iya, perayaan 17-an di betul. tahun 2017. Karena Betul, sebenarnya niat betul. awalnya Bang Syarif adalah untuk salah satunya mungkin untuk memperkenalkan daerah asalnya Bang Syarif ya Betul. Bang ya, sebagai Betul, asli betul Kalimantan sekali. Barat gitu kan, Betul. pakai baju Dayak, ternyata dapat hadiah sepeda gitu. Sepedanya sampai sekarang masih ada Betul. nggak Bang? Masih ada di istana, masih ada. Masih ada, masih sering Masih, dipakai. masih sering dipakai kalau muter-muter sampai istana. Hmm. Ini ada yang nyapa nih Bang Syarif, ada Firman underscore 23A dan juga Tami Oke. Ahmad 6234 katanya Pontianak Kalbar halo maju terus Oh, mungkin boleh disapa halo. Bang Syarif Salam pakai budak bahasa Kalbar. Pontianak. Kami budak Kalbar. Itu artinya apa tuh Bang? Kami itu artinya saya. Aha. Budak budak itu artinya ya mungkin seperti cah lah. Cak kalau di mana?
Surabaya ya. Baju Surabaya ya. Iya gitu Oke. kira-kira. Kalau bicara soal baju adat nih, tapi Bang, ada momen lain juga yang Mbak Syarif ini pakai baju adat lain. Nih, Oh ini iya, waktu itu pakai baju adat ini Papua ya Bang ya? Ini Papua. waktu tujuh Betul. belasan juga? Atau Iya, seperti apa Bang? jadi di tahun 2018, Mhm, jadi saya flashback di tahun 2000, itu kan fotonya di tahun 2019. Nah, di mhm, foto tahun 2018 saat perayaan mhm, 17 Agustus itu kan, saya memakai baju adat Papua, sudah memakai baju adat mhm, Papua sebenarnya. Tapi karena waktu mhm, itu hari Jumat, jadi eh, kurang full time lah memakai baju adat Papuanya. Jadi mhm. kepotong sholat Jumat kan, jadi harus bersih-bersih dulu. Nah, Iya. waktu pas pakai baju adat Papua, itu berat badan saya tuh masih gempal. Masih ya Oke. mungkin sekitar oh, ya 80-an lah. Oh, Menuju oh, turun oh, lah kira-kira oh, gitu. oh, Nah, wah, saya juga lihat, waduh ini kayaknya kurang bagus nih pakai baju adat Papua sekarang nih. Ah, saya mhm. coba tahun depan lagi deh. Maka saya latihan Oh, lari. Saya berusaha menurunkan berat badan oh. saya. Iya. Salah Nah, satunya itu sampailah berarti motivasinya di ya, Bang? tahun 2019 berat badan saya alhamdulillah sudah ideal. Saya Aha. beranikan diri lagi memakai baju adat Papua. Sama. Itu momen di foto itu ketika Bapak memperkenalkan saya ke wartawan. Jadi Mhm. karena mungkin bercorak ya, jadi Bapak bilang gini, eh, pertama kan dicari saya, mana Syarif? Siapa? Aha. Lalu ada wartawan di situ. Nah, kamu kenal nggak dia? Kenal Pak. Ah, ini namanya Syarif nih, memakai baju ada Papua. Nah, Bapak senang sekali ya Aha. dengan Papua ya. Dari dulu, dari tahun Mhm. 2016, saya ikut bersama beliau. Eh, jadi beliau pernah menyampaikan juga, Mhm. semakin beliau ke Papua, semakin Oke. beliau mengetahui tentang Papua, Mhm. disitulah beliau semakin cinta dengan Papua. Seperti itu kira-kira. Luar biasa. Bang, ini ada satu komen nih Bang yang harus saya Ya, bacain karena heeh. perjalanan live kita hari ini tidak akan terselenggara dengan baik tanpa bantuan dan arahan yang satu ini Bang. Oh Ada iya. Kanisha Megawati yang bilang katanya, hahaha, dan Etes kaget pas lihat Bang Syarif waktu pakai baju Nah, Papua, gitu Bang. itu dia yang ngerekam itu. Dia yang ngerekam, habis itu dia yang ngasih ke saya. Jadi memang Mas Etes kan waktu itu ikut Hmm, juga di perayaan kemerdekaan tujuh yang belasan. ke Hmm. 17-an. Nah, ikut datang waktu pas lihat saya pakai baju Papua itu Heeh. sampai mungkin takut kali ya. Takut kali ya. Karena Bapak nggak tuh biasa sampai ya, biasanya Bapak bilang penampilannya sampai berbeda. nahan-nahan. Iya, Bapak sampai Heeh. nahan. Ntar aja, ntar aja. Jadi eh, ya sebenarnya kan saya sama Mas Etes udah Heeh. dekat lah, udah kenal Heeh. gitu kan. Karena mungkin saat itu saya bercorak dan segala macam, jadi takut Mas Etes. Jadi beda manglingi gitu ya Bang ya. Iya betul, pangling mungkin ya. Pangling ya. Tapi kan Nah yang memang ngerekam kalau itu Mbak Nesia itu. Mbak Nesya ya Bang ya. Mungkin Iya. ada yang mau disampaikan sama Mbak Nesya Bang, pengalaman berharga dengannya, menarik dengannya. Jadi buat informasi aja, kalau Nesya Megawati itu adalah kan Nesya Megawati adalah uh, ibaratnya adalah wartawan, bukan ibaratnya memang iya, wartawan Istana Kepresidenan ya dari Iya. CNN Indonesia TV. Jadi ibaratnya dia udah di sana tuh dari tahun berapa ya? Dari dulu banget ya pokoknya udah Sebelum saya bertahun-tahun. masuk, sebelum saya Iya, bahkan masuk dari udah ada. 2016 berarti kan? Iya, Udah ngepost di iya. sana Akar gitu. serabutnya udah kenceng tuh, jadi nggak bisa lepas. Iya, benar sekali. Kayaknya tidak akan goyang. Ya selalu mengawal ya bagaimana kemudian jalannya pemerintahan dari istana gitu untuk memberitakan yang terbaik. Ya. Iya, mantap. Baik-baikin senior. Makasih loh. Iya, tapi kalau misalnya tadi kita bicara soal apa ya keluarga gitu kan, emang kan Presiden Joko Widodo ini dikenal sosok yang dekat ya Bang ya dengan keluarga kayak tadi dengan Betul. cucunya Jan Mm-mm. Etes gitu. Nah, tapi Bang Betul. Syarif ini juga nih Bang, aduh ada video tapi aku ketutup lagi nih. Jadi yang ketutup kepalaku ini adalah Itu anaknya anak Bang saya Syarif. tuh. Wah, sayang banget ini videonya ketutup. Aduh, ini lagi momen apa nih Bang?
Eh, jadi saya habis ngajak anak saya ke Alfamart. Jadi Heeh, dia kan senang banget permen Yupi ya. Jadi kalau misalkan heeh, pagi-pagi habis mandi itu kan, saya juga habis mandi. Kalau misalnya dia bilang Yupi, 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 nah itu saya harus ajak ke langsung. Alfamart itu. Heeh. Jadi Oh, saya oke oke oke. keluar bawa mobil, habis itu ke Alfamart. Nah, saya terbiasa dengan selalu mengcapture segala apapun Momen-momen momen bersama. kebersamaan dengan keluarga, baik dengan Iya. istri, ya, ya itu. Dengan Jadi saya senang istri banget Bang Syarif. nge-share, nge-share Ah, momen kebersamaan saya dengan istri saya, dengan anak saya, ya kan. ah, Nah, anak saya pas kebetulan kan senang Baby Shark. Jadi mhm. di mobil itu pas lagi macet, nah saya nyanyi lagu Baby Shark, iseng aja Oh, gitu. heeh. Baby Shark gitu kan. Habis itu istri saya ngeliat, oh lucu. Habis itu saya juga lihat, oh iya lucu juga ya, kita posting yuk di Mhm. Instagram gitu. Instagram. Oh ternyata yang lihat banyak, sekitar 80 ribuan, lumayan. Dan itu Ini lucu banget sih emang. ah, gimana sih Bang cara bagi waktunya? Maksudnya kan untuk Bang Syarif kan tadi cerita sendiri gitu. Ibaratnya Pak Presiden dari rumah bertugas sampai kembali ke rumah lagi, Abang yang mendampingi gitu kan. Nah, Iya. ini cara untuk bagi waktu dengan keluarganya agar tetap bisa bermain juga itu gimana tuh Bang? Nah, eh, di ajudan pun sama, pastinya di Aha. asisten ajudan pun sama. Jadi kita ada sistem seperti piket lah, off Oke. duty, on duty, nah seperti Aha. itu. Nah, ketika Hmm. saya off duty, Aha. saya selalu memprioritaskan eh, waktu saya itu bersama keluarga, bersama istri saya, bersama Mhm. anak saya, main dengan anak saya. Nah, Mhm. hal ini pun saya implikasikan sama seperti halnya Pak Presiden ya. Saya melihat Aha. beliau juga melakukan hal yang sama ketika Mhm. ada waktu kosong, walaupun istilahnya tidak ada kata libur ya bagi seorang presiden Mhm. ya, Iya. tapi beliau pasti menyempatkan waktunya bersama keluarga, Mhm. ngobrol bersama ibu dengan anak-anak beliau, dengan Mhm. cucu maupun cucu ya. Mhm. Baik itu mengundang ke Bogor ke rumah, baik itu beliaunya yang main ke tempat anak-anak beliau. Jadi hal itu yang dapat saya ambil bahwasanya seberat apapun pekerjaan kita, tapi family is priority number one lah menurut saya. Jadi Kira-kira gitu. keluarga adalah nomor satu ya. Family Ya, comes first ya Bang ya. family when family comes first, that's it. Oke, Bang. Tapi ini menarik. Ini kan kalau saya tidak salah Hmm, informasinya Bang Syarif saat ini sedang menanti kelahiran anak kedua ya Bang ya. Tapi kalau anak betul. pertamanya ini namanya nih yang menarik nih. Menurut saya ya, Ya. coba saya bacakan Hmm. ya. Namanya ini Oh Syarif ya, Muhammad Nawacita Arsenio. Panggilannya Arsep. betul. Ini Panggilannya namanya sama nih Arsen. sama ayahnya. Ada Syarif Muhammadnya. Kemudian ada Iya. Nawacitanya, Bang. Ini sangat menjiwai peran atau seperti apa nih, Bang? Jadi Syarif Muhammad itu nama keluarga Mbak ya. Jadi Syarif Mhm. itu diambil dari ayah saya, Oke. Syarif Saleh. Mhm. Lalu kakek saya pun Mhm. juga Syarif Ali Mahmud. Mhm. Nah, abang saya juga namanya Syarif Muhammad. Jadi Oh, oke. kita Nama turunkan ke keluarga ya, Bang ya. anak-anak kita Mhm. seperti itu. Nah, Syarif Muhammad Nawacita. Kenapa saya cantumkan Nawacita? Di tahun 2016 itu, Mhm. saat pertama kali saya Gimana tuh, masuk Bang, alasannya? di Pak Presiden, saya sama istri kan Mhm. sempat kosong lah, ibaratnya belum dikaruniai baby. Nah, Oh, oke. kita dapat dikaruniai baby itu ketika berjabat saya sebagai asisten ajudan Pak Presiden.
Jadi Oh. rasa syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena kan bagaimanapun juga kan nama anak adalah doa ya. Jadi Mhm. saya cantumkan nawacita di dalam nama anak saya. Nawacita kan artinya 9 cita-cita, yang dimana Mhm. nanti dia akan mengawal cita-cita negeri Republik ini gitu. Nah kalau Mantap, Arsenio amin. itu Nama adalah doa pemberani, ya Bang ya. betul, Itu tadi gimana pun juga keluarga datang yang paling pertama dan harapan-harapannya juga banyak terhadap keluarga ya Bang ya. betul. Mm-mm. Iya, Bang. Sekarang ini ada yang nanya nih Bang di sini. Katanya, iya, Mm. selama pandemi ini sebenarnya kegiatannya ada yang berbeda nggak Bang? Kata gitu. Karena kan mungkin kalau boleh saya tarik mundur ini kan Presiden Joko Widodo kan dikenal sebagai sosok yang memang apa ya aktif Ya, belusukan gitu kan, terus mobilitasnya tingkat tinggi gitu, harus cepat gerak gitu kan dari satu waktu di tempat A, terus tiba-tiba udah pindah ke tempat B, ke tempat C, D, E, E, F dan selanjutnya ya, gitu kan. Nah, ya. selama masa pandemi ini ada yang beda nggak Bang dari kegiatannya seorang presiden dan yang pastinya Abang sebagai yang mendampingi gitu Bang? Nah, eh, Mhm. waktu pas saya on duty kemarin, saya Mhm. mendampingi beliau. Mhm. Sebenarnya kegiatannya tidak ada yang beda, Mhm. eh, sama hal seperti ketika sebelum pandemi. Akan tapi Mhm. kalau yang tadi Mbak bilang dari Mhm. lokasi satu ke lokasi yang lain, ini Mhm. beliau lebih kepada sifatnya eh, koordinasi perintah, Oh, mungkin oke oke Bang. kepada menteri, ya kan, Mhm. mungkin kepada yang Mhm. lainnya yang bersifat untuk penanganan Mhm. pandemi ini. Nah, Oh, oke hal yang oke oke. menarik bahwasanya beliau selalu memperhatikan hal kecil apapun tentang Mhm. perubahan Indonesia. Saya melihat sendiri, walaupun sudah malam, beliau Mhm. masih ibaratnya minta disambungin telepon ke Mhm. beberapa menteri. Mhm. Nah, lalu sifatnya memberikan arahan, Oke. tentunya ya tentu untuk menangani pandemi ini. Yang Mhm. saya rasakan seperti itu, Mbak. Lalu Baik kalau baik baik. kita lihat kegiatan beliau juga, ratasnya kan juga banyak ya, banyak sekali Mhm. yang menjadi pembahasan beliau ketika selama Mhm. pandemi ini. Seperti itu kira-kira. Sebelum saya mau tunjukkan satu video, ini sebenarnya kita harus menyapa. Ada yang menyapa Bang Syarif nih Bang. Ada Cie Mas Ah, Syarif, ada Pak B Mahmudin, terus ada oh, Mas Fajar Santoso juga ini dari kalangan aduh, itu Pak istana. Deputi itu. Iya, izin ya Pak, kita berbincang dulu. Tapi kalau tadi bicara soal satu apa ya, presiden ini masih terus pastinya ya masih aktif gitu, kemudian tiba-tiba juga ada tugas atau penugasan yang diberikan gitu yang oleh presiden gitu terhadap Bang Syarif dan juga jajaran menteri-menterinya gitu. Ini ada satu video nih Bang, mungkin ketutup sama saya. Oh iya, betul, Ini betul, ceritanya betul. gimana nih Bang video ini Bang? Nah, itu salah satu video ya dari berbagai video yang saya ambil. Jadi Hmm. saya selalu mengabadikan melalui Mhm. video eh, kegiatan-kegiatan beliau yang Mhm. mungkin masyarakat belum tahu gitu. Jadi sifatnya sih lebih kepada memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya ini Oke. kegiatan Pak Presiden. Nah, saat Mhm. itu, saat di hari Minggu itu malam, Mhm. kalau tidak saya sebelum sebelum berbuka karena waktu itu sudah puasa ya. Sebelum berbuka, Mhm. Bapak sudah manggil. Lalu Bapak bertanya, Mhm. siapin sembako ada berapa? Lalu saya laporkan sembako ada berapa, lalu coba nanti disiapkan. Nah, lalu saya tanya balik, Mhm. Bapak izin Pak, ada perintah. Beliau bilang, ya nanti. Uh, Ketika itu juga saya langsung sampaikan, saya lapor ke Mhm. dan grup maupun ajudan waktu itu, saya Aha. sampaikan.
siap-siap, kemudian kira-kira seperti itu. Saya khawatirnya Bapak akan keluar Mhm. untuk bagi-bagi sembako. Saya bilang itu. Oh, bagi-bagi Nah, untuk sembako. jamnya Oke. kan kita kan nggak tahu ya jam berapa ya. Bapak ya kebiasaannya seperti itu. Bapak tidak memberitahu jamnya berapa, tapi kita harus siap. Nah, Mhm. setelah buka menuju Isya lah ibarat Oke. gitu, menuju Isya, Bapak manggil lagi eh, Mhm. di Sumur. Bapak bilang waktu itu daerah Sumur. Jadi di depan Istana Bogor itu ada nama daerah Sempur. Itu yang dilewati eh, apa Sumur. Nah, daerah Sumur ada pemukiman nggak? Saya sampaikan siap. Izin Pak, Sempur Mhm. ada Pak. Saya bilang gitu. Oh ya, ya udah. Mungkin nanti ke sana seperti itu. Nah, udah mulai arahnya ke sana. Nah, saya lapor Mhm. lagi ke dan grup dan ajudan. Kita mempersiapkan intinya kita mempersiapkan segala sesuatu Mbak ya. Jika kalau beliau ingin kemana ya kita harus persiapkan ke sana terlebih dahulu. Kita pastikan bahwasanya di sana tidak ada bahaya Iya. atau ancaman seperti itu. Nah, tiba-tiba Paham. habis taraweh ya sekitar mungkin jam setengah Mhm. 9 seperti itu, jam 9 Bapak langsung bilang ayo berangkat. Langsung kaget saya. Mhm. Langsung mobil udah siap semuanya, langsung kita bawa sembako, langsung kita menuju ke sana. Nah, Mhm. sesampai di sana kita mengunjungi warga. Mengunjungi warga, kebetulan kita ada bawa sembako juga, ya kan. Lalu kita berikan ke Bapak, Bapak bilang berikan ke warganya. Nah, di situ saya lihat Bapak mungkin karena Mhm. sudah lama tidak berkomunikasi sama masyarakat. Jadi Bapak itu senang sekali Mbak berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat, menanyakan kabar, mungkin kalau Aha. lebih detailnya ada apa di sini, ada masalah apa, itu Bapak benar-benar Mhm. dengarkan satu perkata itu masyarakat mau ngomong apa itu pasti didengerin oleh Bapak. Nah, sampai-sampai kalau Mhm. misalkan kalau kita sebelum pandemi itu masyarakat yang mungkin Mhm. ada mau minta foto, Bapak pasti bilang, "Ayo foto di sini." Sampai kita yang motoin. Habis itu kalau misal udah selesai foto, nanti Bapak mana hasil fotonya? Kalau ngeblur, itu pasti ditegur sama Pak. Ih, blur nih, ulangi lagi fotonya. Oh, siapa? Ulangi lagi fotonya. Pokok sampai fotonya bagus, Mbak. Mhm. Karena kan momen itu kan sangat berharga, Mbak ya. Kalau misalkan bisa di Oke. capture di dalam sebuah foto, itu kan yang hal yang luar biasa seperti itu. Oke. Siap, Bang. Berarti itu salah satu momen ini juga ya, Bang ya, yang terjadi di masa pandemi sekarang ini. Tapi kalau di Ya, soal tugas gitu ya, Bang, saat pandemi gitu, Bang, ada yang berbeda nggak, Bang? Apalagi kan Pak Presiden dimanapun itu keberadaannya biasanya memang em, banyak kemudian warga yang antusias untuk entah itu untuk bersalaman, berfoto bersama, begitu kan Bang. Nah tapi kan kalau saat ya, pandemi seperti ini em, masalah jarak fisik nih harus juga diperhatikan gitu Bang. Nah ada betul, protokol-protokol kesehatan khusus juga nggak Bang yang kemudian diterapkan betul, selama bertugas selama masa pandemi ini Bang? betul. Yang pasti Termasuk tentunya saat ada. bagi-bagi sembako kan sempat juga kemarin ya Bang. Oh iya, betul. Aha. Hmm. Bagaimana? Kalau kita bercerita tentang protokol, Aha. itu semuanya di bawah naungan Pak Kaset Pres. Jadi Oke. semenjak dinyatakan ada COVID-19 di Indonesia, Kaset Pres beserta jajaran sudah memerintahkan bahwasanya ketika siapapun yang masuk ke istana itu harus cek suhu terlebih dahulu, lalu masuk ke ruang disinfektan. Nah, terlebih Mhm. lagi bagi siapa yang menjadi tamu Pak Presiden itu akan lebih Mhm. detail lagi. Jadi kita Oke. harus memastikan bahwasanya yang bersangkutan punya minimal surat kesehatan yang menyatakan beliau Mhm. tidak dalam positif COVID-19 seperti itu. Mhm. Jadi sampai di dalam pun ketika pas menghadap Pak Presiden itu kita atur jarak eh,
kursinya, ya kan, jangan sampai terlalu dekat. Jadi Mhm. tetap physical distancing. Nah, lalu Mhm. menggunakan masker, tidak berjabat Mhm. tangan, lalu Tidak berjabat sebelum tangan ya, Bang. betul, lalu sebelum bertemu Pak Presiden harus menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Mhm. Jadi benar-benar sudah terjaga seperti itu, Mbak. Diatur ya, Bang ya. Nah, Termasuk kalau yang begitu tadi Mbak kemudian bilang saat yang belusukan bagi-bagi gitu, Bang. sembako, nah kalau yang bagi-bagi sembako itu Mhm. eh, jadi Bapak kan memang hobi untuk Mhm. bagi-bagi sembako, apalagi ketika pas puasa seperti ini ya. Nah, Mhm. sudah dirancang ini desain untuk bagi-bagi sembakonya dari jajaran Pas Pampres oleh dan grup saat itu. Oke. Nah, ketika pas bagi sembako itu kita hanya terfokus pada target yang kita bagi sembako saja. Contoh, kan di situ ada pemulung. Nah, dari mobil Mhm. kita kasihkan, setelah itu baru kita Mhm. menuju target selanjutnya, sehingga tidak ada Oke. penumpukan massa. Nah, Kerumunan ketika ya, Bang ya. terjadi Oke, penumpukan oke, massa, oke. ya, ketika terjadi Aha. penumpukan massa, kita harus antisipasi untuk menuju ke Aha. target selanjutnya. Jadi jangan sampai massa Oke. itu berkumpul sehingga Mhm. tidak tidak ada physical distancing lagi, dan itu kan Siap, berbahaya siap. seperti itu. Oke. Bang? Yes, sinyal ya. Yes. Iya, ini agak-agak koneksinya agak-agak putus-putus di saya. Iya. Udah mau buka soalnya Iya. mendekati buka Berarti kadang sinyalnya bagaimanapun kurang terus siap bagus. tugas. Mhm. Gimana, Bang? Berarti intinya di Halo? setiap tugas pun ya itu tadi ya harus tetap diterapkan segala protokol Ya, kesehatan termasuk artinya jaga jarak fisik, yang boleh juga mengenakan masker dan ya itu yes. tadi rajin cuci tangan atau hand sanitizer dulu sebelum untuk kemudian melakukan interaksi satu sama lain ya Bang ya. Betul. Bang, ini ada Betul. satu foto lagi yang saya ingin tampilkan dan ingin Abang ceritakan. Ya, Pak Jokowinya ketutupan saya nih Bang di foto ini. Ini adalah momen saat meninjau Nah, waduk fluid ini ya Bang ya. ini Ini unik juga nih, kalau Mbak. nggak salah Abang nih yang mengabadikannya. Ini Iya, ketutup saya ini lagi Bang. Ya, iya gimana nggak tuh Bang apa-apa. ceritanya Bang? Ini unik nih. Jadi judulnya kira-kira Bapak berusukan ke Waduk Pluit ya waktu itu. Ketika pada saat Aha, lagi hujan intensitas tinggi, aha. ya kan, Bapak kan selalu memonitoring Mhm, titik-titik mana saja mhm. yang terkena banjir. Iya. Nah, tiap pagi itu kan kita Mhm, laporkan secara update terus titik mana yang ada banjir dan sebagainya. Nah, ketika itu pagi-pagi eh, kebetulan juga mhm, saya yang dalam mobil sama Bapak, Bapak mhm. sebenarnya tidak ada rencana ke Waduk Pluit, tidak ada rencana sama Oh, sekali. Kita bahkan berarti berangkat dari dadakan ya Bang? Bogor, iya, kita Hmm. berangkat dari Bogor itu, saya juga sudah lapor ke dan grup eh, berangkatnya ke Istana Merdeka Jakarta. Nah, Mhm. sampai di eh, ya mungkin sekitar menuju Semanggi ya, apa itu berarti Kuningan ya, Tebet kali ya. Nah, Bapak sudah Mhm. nanya kalau ke Waduk Pluit kira-kira berapa lama. Mhm. Saya di situ udah feeling, wah ini kayaknya ke Waduk Pluit nih saya bilang. Jadi saya langsung searching, biasanya kita Google Maps ya. Saya lapor Bapak, Mhm. izin Pak sekitar 30 menit saya bilang gitu. Kalau Mhm. misalkan kita berangkat sekarang sampai nggak? Karena kan kita kan ada agenda ya Mbak ya. Jadi jam sekian ada agenda, jam sekian ada agenda, jam sekian ada agenda. Lalu saya sampaikan, insya Allah sampai Bapak, saya bilang gitu. Nah, saat itu juga kalau kita mau ke Istana Merdeka dari Bogor, itu kan Mbak, masuk Semanggi itu kan harusnya keluar Semanggi ya. Iya, Nah, iya. Ini kemana kalau Pak? Bang, beloknya? saat itu juga karena perintah Bapak ke Waduk Pluit, kita jadi lurus ke Waduk Pluit. Saat itu juga.
Jadi tidak jadi belok gitu, langsung lurus Ah, saja begitu. ah, Kita langsung merubah rencana yang tadinya mau rubah ke rute Nusa juga. Penida langsung ke Waduk Pluit. Seketika itu juga. Jadi saya mau sampaikan bahwasanya begitulah dinamika bersama Pak Presiden yang dimana Ah, beliau itu selalu ingin segera mengecek ke ah, bagian-bagian yang dimana beliau ingin ngecek gitu sampai di Waduk hmm, Pluit. Nah, yang tadi saya bilang, saya kan selalu ingin mengambil, mengcapture momen-momen di mana Bapak saat belusukan dan sebagainya. Saya ambil kamera itu, saya ambil gambar beliau. Beliau ngecek Waduk Pluit seperti apa, sampai beliau ke pompanya. Beliau minta, saya ah, mau ke pompanya. Akhirnya kita ke pompanya. Akhirnya beliau hmm. ngobrol dengan petugas pompa di sana. Ya, mungkin sekitar 15 menit setelah itu udah kita kembali ke Istana Merdeka Jakarta lagi. Nah, di situ beliau kan Benar-benar dapat informasi dinamika ya Bang ya, dinamika di lapangan ketika dinamika. berdinas sama beliau seperti itu. Jadi kalau dengan pengalaman dinas yang penuh apa ya perubahan, dinamikanya sangat apa ya bervariasi sekali gitu kan, terus juga mobilitas tingkat tinggi gitu kan. Kalau misalnya bapak ini dikenal dengan Iya, sosok yang seperti itu gitu, itu jaga iya, daya tahan tubuhnya gimana tuh bang? Apalagi kan kalau lagi masa pandemi seperti ini, daya iya, tahan tubuh, stamina itu menjadi satu hal yang penting kan bang untuk kita kemudian eh, bisa paling tidak terhindar begitu dari virus yang ada gitu. Ini jaga iya. stamina-nya gimana? Lari, kalau tadi Bang Syarif udah cerita lari gitu. Terus Ah, masalah empon-empon mungkin Bang Syarif sama Bapak minum empon-empon atau gimana tuh Bang? Antara Bapak dan dulu Bang Syarif gitu. Jaga waktu stamina-nya itu kan seperti Bapak apa? pernah ngevlog Bapak minum Oh, jamu. Jadi memang hmm. dari dulu Bapak suka minum jamu ya. Nah, jamu Uh-huh. jahe, serai dan sebagainya. Nah, karena Hmm. Bapak minum jamu, ya saya Hmm. jadi berusaha untuk menjaga daya tahan tubuh saya dengan minum jamu juga, gitu. Jadi tadinya sebenarnya Bang Nah, Syarif gak terlalu suka minum tadinya saya jamu. nggak biasa minum jamu, saya jadi ikut minum jamu juga. Nah, Oh. kalau untuk olahraganya, beliau menjaga Hmm. stamina eh, sebelum masa pandemi ini. Hmm. Sebenarnya biasanya beliau itu kalau hari libur ya Hmm. sore-sore ataupun siang itu beliau senang lari, jogging, jalan santai. Kan Hmm. beliau tinggal di Bogor, kita kan Hmm. ada kebun raya. Nah, jadi beliau Hmm. kadang ke kebun raya, jogging, lari santai. Nah, sebelum pandemi itu kan masyarakat rame. Jadi Hmm. beliau sambil bertemu dengan masyarakat juga, beliau sambil bersenda gurau sama masyarakat, Hmm. sambil ya melayani foto kalau ada yang mau foto. Jadi seperti itu. Nah, ketika pandemi ini muncul, dan kebetulan juga di bulan puasa, tentu Oh. ritmenya berubah. Yang tadinya mungkin siang, nah ini biasanya ngabuburit menjelang buka. Nah, kadang beliau jalan Oh, santai, oke. jogging seperti itu. Jadi beliau Oh. masih berolahraga Hmm. lah, gitu. Tetap aktif gitu ya, bergerak juga ya Bang ya. Berarti walaupun sebelum Betul, ada pandemi itu memang kalau Pak Presiden Jokowi itu sudah memang aktif berolahraga, kemudian juga betul. tadi Bang Syarif bilang rajin minum jamu. Jamunya apa Bang biasanya kalau Pak Presiden? Kepo Jamunya jadinya. racikan, Mbak. Oh Jadi racikan ya jahe, Bang ya? serai seperti itu. Karena beliau punya Uh, chef ya yang sudah terbiasa uh, bikin jamu. Jadi racikannya hmm, ya mantep lah kalau saya bilang. uh. Oke. Bang, ini Yes, masih terdengar ya Bang suaranya? Ini sinyalnya agak-agak masih masih. putus-putus nih Bang kalau di saya. Iya, Aman ya Bang ya? Aman. mm-mm, Oke. Jadi ya itu aman. tadi ya beberapa cara atau mungkin ya triknya gitu ya dari Presiden Jokowi dan juga Bang Syarif untuk menjaga daya tahan Ya, tubuh sama masa pandemi ini. Berarti itu olahraga harus jalan terus.
harus setoran jalan terus. Dari tadi ini banyak banget nih Bang yang restoran, ada Winde Desta yang bilang hidup setoran dan katanya gitu. Terus ada KVP restoran. Manalu katanya mantap abangku setoran. Nah, jadi kalau misalnya mau lari Oke. gitu jangan lupa setoran ke Bang Syarif. Dan juga itu tadi bisa mungkin salah satu caranya adalah ya eh, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya Bang ya. Oke. Selama masa pandemi terutama. Yang penting kita harus sehat terus. Bang, ini ada Tuh. yang nanya juga di sini. Yes. Eh, Pertanyaannya adalah Hmm. ada kebiasaan unik nggak katanya dari Presiden Joko Widodo ini selama Heeh. lagi nggak bertugas gitu. Karena kan selama ini kan ya namanya presiden pasti kan 24 jam 7 hari dalam Ya. seminggu gitu gitu kan untuk selalu tugas terus, kayaknya istirahatnya cuma pas tidur gitu. Tapi mungkin ada momen saat uh, tidak terekam kamera, tidak Ya. terdeteksi oleh media gitu, tapi mungkin sering dilakukan sehari-hari mungkin saat presiden di rumah gitu. Biasanya ngapain sih Bapak ini, Bang? Ya. Bapak kadang kalau mau kalau di rumah pas Uh-huh. hari libur ya, pas hari Sabtu Minggu nggak ada kegiatan, itu kadang Uh-huh. nyuruh saya, manggil saya pesanin makanan, Uh-huh. pesanin makanan Sambil ataupun pesan makanan. minuman. Oke. Uh-huh. Nah, lalu Bapak pesan, Uh-huh. bilang gini, pesan aja lewat GoFood. Oh siap. Jadi kalau misalkan pernah ada yang ngirim makanan ya, khususnya yang Gojek ya, ke istana hari Uh-huh. Sabtu atau Minggu, ya mungkin itu pesanan Bapak itu. Uh-huh. Jadi kadang Bapak Uh-huh. pesan mie ayam, pesan sate, pesan makanan seafood, Uh-huh. itu pesannya lewat GoFood gitu. Jadi sambil nunggu-nunggu gitu, sambil berbincang gitu, biasanya pesan makanan sekalian Ya, ini juga ya Bang kadang ya. pas lagi Mungkin sama ibu, meningkatkan kadang kan apa ya? lagi Membantu ngobrol sama UMKM gitu ya Bang. ibu, ya. Aha. Jadi momennya itu biasanya itu tadi ya, ternyata presiden hobi ngemil juga, gitu, hobi makan juga. Kalau itu tadi kebiasaan unik ya, atau kebiasaan yang menarik lah ya, yang mungkin kita nggak banyak tahu gitu tentang presiden. Tapi kalau momen Bang, momen antara Bang Syarif dan Pak Presiden yang paling besar, halo Arsen, Ini anak saya ada nih. Arsen, Ah, dadah hai dulu, dadah, Arsen, dadah, siap. dadah. Dadah. Udah sama bunda ya dulu ya. Tahu bunda dulu. Itu lucu banget, Arsen. Ada ini nggak bang, pengalaman yang paling berkesan gitu? Mungkin ada yang nanya nih, teman saya ada Fani Maniar, dia katanya nanya, mungkin Bang Syarif janjian pernah diisengin ya sama presiden, pernah nggak tuh bang? Gitu. Ada nggak tuh bang Eh, momen-momen itu? momen paling berkesan eh, waktu itu pas di Bali ya. Aha, Di Bali itu Bapak kalau tidak salah habis meresmikan pasar ya, pasar di oke. mana di Badung ya kalau nggak salah. Nah, Hmm, itu ramai sekali. Bali itu pasti kalau Pak Presiden ke sana pasti hmm, selalu ramai. hmm, Nah, ketika saat itu ada bapak-bapak sambil membawa foto presiden, lalu hmm. sambil membawa spidol. Nah, Aha, beliau bilang begini, Pak minta tanda tangan, minta tanda tangan. Nah, karena posisinya sangat ramai sekali, kita kan aha. berdesak-desakan ya, Iya, berdesak-desakan. iya. Nah, Pak Aha. Presiden kebetulan udah megang itu foto Hmm, sama spidolnya. Nah, saya hmm. secara instan, udah nggak pikir panjang Langsung. lagi, saya langsung merunduk aja sambil Kayaknya saya punya ngambil fotonya di sikap bang, maaf ruku. saya potong. Ini bukan sih bang momennya? Nah, itu dia tuh. Iya. Saya langsung ruku, ya kan? Izin Pak, di punggung saya aja Pak. Lalu Bapak naruh Mhm. fotonya di punggung, lalu Mhm. tanda tanganlah di punggung saya. Nah, dan momen itu di capture sama fotografer istana, sama timnya Pak B, Oh, langsung Pak difotoin ya bang ya. Deputi. Iya, lalu Salah satu diunggahlah momen yang, di aha. ya, lalu diunggahlah di sosial media dan sebagainya. Dan
Di situ Mhm. berdatangan banyak tuh yang ngirim saya, ternyata momen itu flashbacknya ada ketika zaman Pak Soeharto, ketika zaman Pak SBY, yang dimana beliau-beliau juga meminjam Mhm. punggung seorang ajudan untuk mungkin menorehkan ataupun menandatangani sesuatu seperti itu. Saya juga nggak tahu kalau itu Mhm. ada. Sejarah juga ya Bang, berarti ini ternyata bagian dari sejarah. Soalnya tadi sekalian Iya, nih Bang, ada yang tanya kan, ada dari Tami Ahmad 6234 katanya boleh cerita kejadian lucu Bang, mungkin bareng Pak Presiden katanya gitu. Itu tadi ya Bang ya, salah satu iya, momen saat Pak Presiden pinjam punggungnya gitu ya, punggungnya iya, Bang Syarif saat itu. iya. Oke. Ya, mungkin ada yang lain Bang, ada pengalaman-pengalaman lain yang sampai sekarang masih terus Heeh. diingat gitu. Apa saking banyaknya Eh, gitu jadi ya semuanya terasa tentunya spesial. tentunya banyak sekali yang menjadi pengalaman Mhm. berkesan selama saya berdinas Mhm. bersama beliau di asisten ajudan Mhm. Pak Presiden ya Mbak. Mhm. Kalau mungkin diceritain satu persatu mungkin nggak habis-habis gitu Mbak. Bang, Yes, Pak Syarif, yes. Gimana yes, Bang? yes. Haha. Kalau pesan sendiri Bang, pernah nggak sih Bang ada pesan atau kalimat gitu yang dari Pak Presiden yang sampai sekarang, kalau tadi kan pengalaman nih, salah satunya adalah Ya, momen saat di Bali ini gitu. Kalau ya. kalimat atau mungkin pesan yang entah itu sering diucapkan Pak Presiden untuk Bang Syarif, atau mungkin Ya, pernah satu dua kali diucapkan tapi teringat sampai sekarang. Apa tuh kira-kira Bang? eh ada pernah. Jadi ketika itu jadi pas lagi crowdednya Aha. banyak yang memberikan laporan ya waktu itu baik dari menteri ataupun dari siapa. Nah, jadi silih berganti itu laporannya. Jadi harus dilaporkan ke Bapak. Pada saat itu Bapak saya pas laporkan memang Bapak sedang memikirkan ya, sedang memikirkan hal tersebut. Nah, karena banyak laporan yang muncul, jadi mungkin salah saya juga. Saya saat itu langsung laporin ke Bapak lagi. Nah, Oh, Bapak oke. seketika itu langsung negur saya, jangan gersa-gersu, Gimana tuh Bang teguran? Jangan jangan apa Bang? gersa-gersu, jangan Gersa-gersu. gersa-gersu kata Bapak. Terus siap. Mm-mm. Oh, saya seketika itu langsung, wah teringat sampai sekarang, sampai sekarang. Jadi ada beberapa poin yang saya dapat pelajari bahwasanya dalam memikirkan hal sesuatu, beliaunya tentunya, dan itu juga merupakan pesan untuk saya, jangan terburu-buru. Jangan buru-buru. Jadi Hal jangan gersa-gersu sesuatu, itu artinya adalah jangan ya, buru-buru ya. iya, Mhm. jadi jangan hal sesuatu itu cepat diputuskan tanpa melihat sisi pertimbangan lainnya. Jadi Mhm. menurut saya itu merupakan suatu pelajaran lah bagi saya. Yang bisa diimplementasikan di banyak hal ya Bang ya. Tuh. Betul, betul Jadi sekali. ojo gersa-gersu, jangan Kita buru-buru, jangan jangan tergesa-gesa, buru-buru. harus Betul. pelan-pelan semuanya. Jangan panik, Harus tenang. alon-alon, asal Al- klakson. Mantap. Ini kayaknya Bang Syarif kan sekarang lagi, kita sama-sama lagi jalanin Ramadan gitu ya Bang ya. Dan saat Betul. ini sedang tidak bertugas ya Bang ya. Jangan bertugas lagi belum lagi tidak bertugas, lagi kebetulan memang lagi libur gitu ya Bang hari ini. Ya, Tapi kalau kita hitung hari nih Bang, bentar lagi itu kan momen Ramadan. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah mulai ada yang liburan gitu ya Bang ya, maksudnya. Sudah ada yang bukan betul. libur, bukan liburan, libur, maksudnya sudah libur gitu. Libur. Karena sudah menjelang dari uh, Hari Raya Idul Fitri gitu. Bicara soal Betul. Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, kalau kita kan, saya sebagai reporter gitu, sebagai
wartawan, ibaratnya tuh ada jokes bahwa kalendernya hitam semua gitu kan. Kalendernya Pasti kan hitam semua, hal-hal betul. hitam semua. Hal itu saya yakin juga terjadi pada Bang Syarif ya kan. Yes. Yang mungkin kalendernya malah nggak ada kalendernya gitu kan. Jadi semuanya tugas gitu. Nah, ini ada beberapa temen yang mungkin biasanya Bang bisa mudik, biasanya bisa lebaran bareng keluarga. Tapi di Ya, masa pandemi seperti ini kita kan bersama-sama berharap untuk semuanya menunda mudik terlebih dahulu, betul. semuanya untuk di rumah aja ketika bisa di rumah aja gitu, untuk tidak pulang kampung dulu gitu ya. Yes. Tidak mudik dulu gitu maksudnya. Mungkin ini pengalaman pertama bagi mereka untuk menjalani itu. Nah, mungkin Bang Syarif bisa cerita nih, berdasarkan pengalaman yang pasti selama bertugas, Ya, sering tuh melewatkan beberapa mungkin momen-momen antara itu ya. Ramadan, Lebaran gitu, jauh dari keluarga gitu. Nah, ini gimana Bang? Nah, Caranya kira-kira mengantisipasi atau mengatasi hal tersebut gitu, biar Lebarannya bisa tetap seru gitu. nah, saya itu kan sudah dari tahun 2016 Aha. ikut dengan beliau. Nah, di Hmm. tahun 2016 itu pun saya sudah ikut Hmm. Idul Fitri dengan beliau. Nah, saat itu Idul Fitri tahun 2016 ke Padang ya, kalau nggak salah. Hmm. Nah, ada melihat masjid yang di Padang yang besar itu. Nah, habis dari Hmm. Padang, itu kita langsung ikut beliau ke Solo. Hmm. Nah, di tahun 2017, karena di tahun 2016-nya Hmm. saya sudah ikut dengan beliau. Nah, karena kita Hmm. punya shift-shiftan ya bersama asisten ajudan lainnya, ya maka kita bergantian seperti itu. Hmm. Jadi memang tidak lebaran bersama keluarga itu Hmm. sudah kita anggap ya mungkin kita jalani dengan biasa karena memang sebagai anggota ya bagaimanapun juga saya kan sebagai anggota Polri itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Saat ini saya berdinas sebagai Sebagai salah satu asisten ajudan konsekuensi ya bang. presiden, betul. Mhm. Nah, kalau kita lihat Mhm. juga ketika saya flashback lagi ketika pas saya masih berdinas di kewilayahan, Mhm. ya benar tidak bisa pulang. Yang dimana Aha. orang lebaran ya kita Mhm. jaga. Waktu itu saya masih di Polsek, kita jaga jangan sampai ada kriminalitas terjadi, Mhm. jangan sampai ada kejahatan jalanan yang terjadi seperti itu kira-kira. Iya. Eh, Mungkin ada pesan-pesan nih bang buat viewers kita yang saat ini sedang nonton, yang ini kali pertama mereka mungkin untuk tidak mudik gitu kan. Biasanya Ya, baiknya ngapain ya gitu untuk mengusir ya, rasa kesepian misalnya gitu bang. ya. Nah, buat teman-teman yang sedang memantau CNN Indonesia, Mhm. saya menghimbau supaya teman-teman tidak mudik ya, tidak Mhm. pulang kampung, tidak melakukan perjalanan jauh, apalagi teman-teman Mhm. yang berada di Jakarta, pulang kampung ke Jawa Barat atau Jawa Tengah, ya tahan Mhm. dulu untuk keselamatan kita bersama. Kita Mhm. hargai para tenaga medis yang sedang bekerja untuk merawat para pasien-pasien yang positif Mhm. COVID. Cara kita menghargainya, cara kita mensyukurinya, yaitu untuk Mhm. stay at home. Jadi pokoknya kita sama-sama ya Bang ya, harus kerjasama di Tuh, sini, harus benar-benar mengambil perannya sendiri untuk bisa bersama-sama memutus penyebaran dari virus corona ini ya. Jadi kalau misalnya yang bisa di rumah aja, tuh dengerin pesannya Bang Syarif, di rumah aja, kita sama-sama tunda mudik dulu, kita sama-sama apa ya, mungkin salah satu cara kita untuk berterima kasih sama tenaga medis adalah dengan mematuhi aturan ya Bang ya. betul, betul Kalau kita sekali. belum bisa berbuat banyak, kita bisa patuhin saja aturannya terlebih dahulu gitu ya Bang ya. Betul, betul, Istirahat yang cukup juga, terus olahraganya betul, jangan lupa. Eh, Kalau olahraga jangan lupa kirim setorannya ke Bang Syarif. betul. Nanti saya repost. Nanti di repost.
Em, Terakhir nih Bang, Yes, saat perbincangan kita kali ini, oke. kira-kira nanti ketika kondisi sudah mulai membaik gitu ya, pandemi sudah, kita berharap sama-sama memang virusnya mungkin bisa berkurang begitu ya Bang ya, angka jumlah kasus Hmm, positifnya dan hmm, lain-lain gitu, pandeminya bisa segera berakhir yes. gitu Bang. Apa kegiatan yang akan Bang Syarif lakukan bersama keluarga nanti ketika memang pandeminya ini berakhir? Kalau ngomongin tugas, Ah, tugas pasti akan terus berjalan ya oke. Bang. Ini momen Iya. bersama keluarga apa Bang kira-kira? eh Kalau momen bersama keluarga, saya sama istri, eh Aha. ya paling banyak itu menghabisin waktu di rumah sebenarnya. Nanti Jadi ketika pandemi kalau ini berakhir Bang, ada kalau rencana kegiatan apa gitu Bang? kalau keluar, paling waktu itu saya coba-coba ke Istana Cipanas tuh, Aha. ya berkunjung ke sana karena belum tahu ya Istana Cipanas seperti apa. Nah, kalau Mhm. untuk keluar kota, eh, ya paling kita cobain objek-objek wisata yang ada di Jakarta. Yang Aha. tentunya pastinya saya bersama keluarga begitu. Pengennya nanti bisa, berarti setelah pandemi ini berakhir, pengennya adalah jalan-jalan bareng sama keluarga, bisa menghabiskan waktu Ya, lagi bersama keluarga, bisa ya apa betul. ya, jalan-jalannya dengan tenang ya Bang ya. Ya, ya apalagi ini kan insya Allah di bulan depan saya diberikan karunia Allah untuk anak kedua. Ya, Amin, semoga lancar-lancar lebih ya Bang. ingin sih saya bersama anak saya. Ingin lihat bagaimana dia nanti besar, kayak gimana, perubahan-perubahan apa, seperti itu. Aha. Karena kan kalau saya nggak tahu ya ini kata beberapa Aha. orang, kalau nanti kita semakin tua katanya ya kurvanya itu Mhm. sama kayak kurva corona gitu. Jadi semakin sibuk. Nah, Oke. nanti kalau menuju menuju pensiun itu udah mulai melandai dia. Mhm. Jadi kalau semakin sibuk berarti kan waktu kita bersama keluarga kan sudah mulai berkurang. Nah, jadi sekarang selagi Mhm. masih bisa bareng keluarga, saya selalu Dimanfaatkan ya Bang ya. memprioritaskan untuk bersama keluarga. Kalau pas kerja ya fokus kerja Aha. gitu. Itu tadi gimana pun juga family comes first, tapi namanya Yes, tugas, apalagi sebagai asisten ajudan presiden itu harus siap selalu ya Bang ya. betul. Dikala kita dipanggil suatu saat, bahkan Aha. dikala kita dicopot pun atau Mhm. mungkin diberhentikan tugas, di situ harus siap. Jadi saya siap apapun situasinya. Baik, siap. Terima kasih banyak Bang Syarif. Sudah Sama-sama cerita-cerita di Mbak sini. Mepri. Dari tadi udah Terima banyak kasih banget yang sudah tanya. mengundang Ini tadi saya. Oh iya, sama-sama, terima kasih Bang. Ini dari tadi tuh ada yang nanya kan, heeh. tugasnya seperti apa, kemudian uh, job desk-nya ngapain aja Bang. Mungkin ini kelewatan, nanti Oh bisa udah ditonton kelewatan ya. ulang, karena kita akan Yes, posting di Instagramnya CNN Indonesia, nanti bisa ditonton ulang lagi. Tadi Bang Syarif udah cerita bahkan gimana prosesnya sampai bisa, sampai bisa menjadi asisten ajudan presiden. Tadi ada yang tanya bahkan Bang Syarif ini dulu sekolahnya di mana hmm. aja katanya. Mungkin terakhir nih Bang, soalnya kayaknya dia Oke. baru nonton nih katanya. eh Prosesnya gimana untuk masuk saya dari sekolah sampai masuk Akpol gitu katanya Bang. Akpolnya lewat jalur ya apa? Silahkan Bang. saya dulu SD-nya di Muhammadiyah 2 Pontianak. Jadi Mhm. eh, bapak saya kan dulu agamanya kuat sekali ya. Mhm. Bahkan ibaratnya kalau cerita pas puasa itu, Mhm. kalau tarawih itu nyari sholat tarawihnya itu yang rakaatnya 21. Jadi masjid Wah. dimanapun yang jauh tuh kita ke sana sama saya waktu itu Aha. kan. Nah, Mhm. jadi makanya saya disekolahkan di SD Muhammadiyah, Muhammadiyah 2 Pontianak. Nah, Mhm. SMP saya di SMP 3 Pontianak. Nah, Mhm. saya juga mau cerita sedikit, kalau Mhm. saya itu sudah ditinggal lama, jadi saya
single parent itu dari 2006 ketika saya SMP kelas 3. Nah, ketika Berarti, SMP kelas 3 itu saya setelah lulus saya mencoba SMA Taruna Nusantara. Dan kebetulan ada jalur beasiswanya kan. Nah, ketika itu juga saya tidak mau ngerepotin orang tua ya, karena orang tua saya tinggal ibu ya sampai sekarang. Nah, alhamdulillah dapatnya beasiswa. Nah, ketika di SMA Taruna Nusantara lulus, waktu itu memang cita-cita saya, ibu saya juga punya cita-cita ke anaknya saya itu pengen jadi tentara sebenarnya, Mbak. oh, oke, oke, Nah, oke. jadi pas di SMA Taruna itu semuanya saya cobain. Darat saya cobain, laut saya cobain, sampai yang terakhir akpol ya, karena akpol kan biasanya terakhir. Nah, ternyata darat saya gagal. Lalu laut saya juga gagal ternyata. Dari situ kan saya belajar. Wah ada akpol nih. Nah, saya belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, ternyata alhamdulillah lulus di akpol. Nah, sampai alhamdulillah sekarang diberikan kepercayaan sebagai asisten ajudan presiden. Nah, saya merasa juga bersama Pak Jokowi ini, karena saya sudah lama ditinggal oleh bapak saya melaksanakan tugas saya sebagai asisten ajudan presiden pada Pak Jokowi, seperti saya menjaga bapak saya sendiri, seperti itu, Mbak. Benar, berarti benar-benar sepenuh hati ya Bang ya. Alhamdulillah. Benar-benar melaksanakan tugasnya. Baik, sukses terus Bang Syarif. Sekali lagi Terima terima kasih kasih banyak Mbak Mevri. sudah mau berbincang bersama kami di sini. Ini kita udah over banyak Ya, banget, tapi dari tadi kayaknya masih banyakin yang nonton. Masih terima kasih banyak sekali lagi Bang. semoga Udah, bermanfaat, semoga bermanfaat untuk pastinya amin, semuanya. amin pastinya Bang. Karena selama ini banyak yang kepo gitu Bang, banyak yang pengen tahu sebenarnya tugasnya Oh gitu apa, ya. terus ngapain aja, terus sehari-harinya tuh Iya, gimana gitu. Dan dari iya. tadi Bang Syarif juga sudah cerita ibaratnya kegiatan atau sosok seorang Presiden Joko Widodo dari orang yang selalu dekat gitu ya, yang mendampingi gitu selama bertugas. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima Sehat kasih terus banyak Bang Bang Syarif. Mevri. Selamat Hari Salam Raya Idul untuk, Fitri Bang untuk Bang Syarif dan iya, keluarga, untuk Arsen. terima Tadi Arsen kasih. sudah sempat Mohon maaf lahir ikut batin. juga. Semoga Iya, sehat selalu. Kita akan jaga amin, terus amin, amin, stamina amin. kita dan daya tahan tubuh biar terhindar dari virus corona ini ya Bang. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bang Mari, Syarif. mari, makasih, makasih. Untuk Jangan kapok-kapok semuanya, ya Bang ya, kalau misalnya jangan nanti lupa diundang nanti lagi sama setelah CNN pandemi ini Indonesia. kita nanti setoran bareng. Kita olahraga bareng Kenapa Bang? nanti. Aha. Gimana Jangan Bang? lupa nanti, jangan lupa setelah pandemi ini kalau ada CFD nanti kita bisa setoran bareng.